Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tugas studi kasus manajemen resiko TI Universitas Jember. Sebelum itu, mari kita berkenalan. Perkenalkan, nama saya Rizky Riko Ananda Syagian dengan NIM 2424 10 10 20 19. Perkenalkan, nama saya Arya Dwi Mahendra dengan NIM 2424 10 10 20 30. Perkenalkan, nama saya Danang Rizky Ramadan dengan NIM 2424 10 10 20 35. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sawal Azhar dengan NIM 2424 10 10 20 49. Nama saya Faidul Mufid Hidayat dengan NIM 2424 10 10 20 95. Pertama, pendahuluan. Teknologi informasi atau TI adalah aset vital di perguruan tinggi. Kenapa teknologi informasi atau TI disebut sebagai aset vital? Seperti yang kita ketahui, pada zaman seperti sekarang, TI sudah menjadi fondasi utama dalam mendukung kegiatan akademik, administrasi, dan komunikasi, sehingga keberadaannya sangat penting bagi kelancaran operasional di kampus. Yang kedua, UNED mengandalkan TI untuk layanan akademik, administrasi, dan riset. Seperti yang kita tahu, mulai dari sistem KRS online, pengolahan data mahasiswa dan dosen, hingga akses jurnal ilmiah, semuanya sekarang serba online. Oleh karena itu, sangat bergantung pada keandalan infrastruktur TI. Yang ketiga, resiko TI dapat mengganggu proses belajar, reputasi, dan operasional. Gangguan seperti serangan cyber, kerusakan sistem, atau kebocoran data dapat menurunkan kualitas layanan, merugikan sivitas akademik, dan mencoreng citra dari universitas. Untuk materi selanjutnya yaitu aset-aset TI yang penting yang ada di Universitas Jember, yaitu yang pertama yaitu SIAKAD atau Sistem Informasi Akademik. Untuk SIAKAD sendiri ini dimanfaatkan untuk mengolah KRS, KHS, nilai, jadwal perkuliahan, serta informasi akademik mahasiswa. Yang kedua yaitu database mahasiswa dan dosen, yang dimana digunakan untuk menyimpan informasi pribadi, catatan akademik, serta kegiatan para pengajar dan mahasiswa. Untuk yang nomor 3 yaitu ada infrastruktur jaringan, internet dan intranet yang ada di kampus, yang berfungsi sebagai inti komunikasi dan pintu gerbang terhadap layanan digital di seluruh kampus. Untuk yang keempat yaitu e-learning yang meliputi dari e-smart dan LMS, merupakan platform edukasi digital untuk mendukung pembelajaran dan model pembelajaran campuran. Untuk yang kelima ada server dan data center, digunakan untuk menyimpan aplikasi, layanan, serta data penting universitas agar tetap tersedia 24/7 atau sehari-hari. Untuk yang keenam ada email institusi. Untuk UNED sendiri yaitu @unet.ac.id, di mana email institusi ini digunakan untuk media komunikasi yang resmi bagi dosen, mahasiswa, dan staf administrasi, dan juga aktivitas akademik yang ada di Universitas Jember. Untuk yang ketujuh ada website resmi universitas. Website ini digunakan untuk portal utama untuk publikasi informasi, berita, pengumuman, serta promosi univ itu sendiri. Untuk yang kedelapan ada sistem keuangan dan pembayaran UKT, di mana sistem ini digunakan untuk mengelola transaksi biaya kuliah, pembayaran mahasiswa, dan administrasi keuangan. Untuk yang ke-9 ada perangkat keras seperti PC, laptop, router, ataupun switch, yang dimana digunakan untuk fasilitas fisik yang mendukung operasional TI, jaringan, dan aktivitas pengguna. Untuk yang terakhir yaitu ada aplikasi pendukung penelitian, di mana ini nanti digunakan untuk dosen, mahasiswa, yang dimana untuk meriset atau analisis data serta publikasi ilmiah. Terus selanjutnya ada identifikasi risiko TI. Yang pertama ada serangan malware atau ransomware, di mana serangan malware ini bisa melumpuhkan sistem. Untuk yang kedua ada phishing email, di mana ini terdapat pencurian untuk akun Civitas yang meliputi dari si akad ataupun
sister atau SPS. Yang ketiga ada kebocoran data, di mana kebocoran data sendiri ini bisa mengekspos seluruh informasi mahasiswa atau dosen serta aktivitas akademik yang ada di Universitas Jember. Yang keempat ada gagal sistem UKT, di mana untuk gagal pembayarannya sendiri ini nantinya pembayarannya tidak masuk. Yang kelima ada internet down, di mana apabila ada internet down ini akan mengganggu semua perkuliahan secara online dan terpaksa untuk offline pembelajarannya. Yang keenam ada storage penuh, di mana nantinya storage penuh ini tidak akan bisa menyimpan data-data yang penting yang akan disimpan di kemudian hari. Yang ketujuh ada server database yang rusak, di mana server database yang rusak ini akan mengakibatkan si akad berhenti. Untuk yang kedelapan ada listrik padam, di mana listrik padam sendiri ini akan mempengaruhi server yang kemudian akan down dan tanpa menggunakan UPS. Yang 9 ada human error atau salah input data akademik, di mana nantinya human error ini bisa tercipta karena kesalahan dari manusianya sendiri. Yang ke-10 ada hacking atau mengakses ilegal untuk merusak reputasi dari manusianya. Ini saya akan menjelaskan klasifikasi risiko. Yang pertama operasional, yang dapat mengakibatkan human error, kegagalan sistem pembayaran, dan listrik padam. Yang kedua ada teknologi, yang dapat mengakibatkan kerusakan server, lalu kapasitas penyimpanan kurang dan internet down. Yang ketiga ada keamanan. Keamanan ini dapat mengakibatkan serangan malware, phishing, kebocoran data, dan hacking. Yang keempat ada finansial, yang dapat mengakibatkan kerugian akibat downtime dan kegagalan pembayaran. Selanjutnya ada analisis risiko. Berdasarkan matriks likelihood dan impact, Universitas Jember menghadapi beberapa tingkat risiko TI yang berbeda. Adapun risiko prioritas tinggi terbagi 3, yaitu serangan malware atau ransomware, kerusakan server database, jaringan internet down. Kemudian risiko sedang terdapat kegagalan daya atau karena ada genset. Yang kedua ada serangan phishing sporadis. Adapun risiko rendah yaitu kesalahan manusia dan kurangnya kapasitas penyimpanan. Kemudian saya akan menjelaskan tentang strategi respon risiko. Risiko yang pertama yaitu serangan malware atau ransomware. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan seperti memasang firewall dan antivirus universitas untuk mencegah serangan masuk. Kemudian update sistem berkala agar celah keamanannya itu bisa tertutup. Kemudian yang ketiga ada edukasi keamanan cyber kepada pengguna. Ini agar pengguna lebih waspada terhadap serangan cyber seperti phishing maupun semacamnya. Kemudian risiko kerusakan server database yang bisa dilakukan yaitu seperti backup harian secara onsite dan cloud. Kemudian redundancy server ini agar saat server utama bermasalah, maka server cadangan itu bisa langsung mengambil alih. Kemudian maintenance rutin. Ini dilakukan agar server itu selalu stabil. Yang ketiga, risiko jaringan internet down. Yang pertama adalah SLA dengan ISP. Ini maksudnya kita bekerja sama dengan ISP untuk mendapatkan layanan jaringan yang maksimal. Yang kedua ada backup jaringan ISP cadangan. Ini maksudnya agar saat ISP utama bermasalah, maka ada ISP cadangan yang bisa menggantikannya. Kemudian yang ketiga adalah monitoring jaringan selama 24/7. Ini kita memonitoring internet selama 24 jam seminggu. Nah, di sini kita akan simulasi skenario risiko. Untuk strategi yang kita ambil yaitu seperti server database down. Yang pertama ada pemicunya. Ada beberapa pemicu yaitu seperti listrik padam, kerusakan hardware, dan malware. Ini maksudnya risiko risiko ini bisa datang baik dari faktor teknis maupun faktor eksternal. Kemudian frekuensi. Berdasarkan catatan, kejadian seperti ini tuh bisa terjadi sekitar 1 sampai 2 kali per tahun.
Meskipun tidak sering, potensinya itu masih ada dan tetap nyata dan perlu diantisipasi. Kemudian dampak, jika database benar-benar down, maka dampaknya itu cukup signifikan. Seperti sistem akademik atau yang kita sebut siakat itu bisa lumpuh, pembelajaran daring atau learning itu bisa terganggu. Bahkan sistem pembayaran UKT juga bisa tidak dapat diakses. Dengan kata lain, hampir seluruh layanan kampus itu bisa terhenti. Oke, di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah rencana kontingensi atau disaster recovery plan. Baik, yang pertama di sini ada aktivasi backup server, yaitu mengalihkan layanan ke server cadangan agar sistem tetap berjalan. Yang kedua ada melakukan restore database dari backup harian, tujuannya untuk meminimalkan kehilangan data. Ketiga, koordinasi dengan tim IT dan vendor server, supaya proses perbaikan teknis bisa dipercepat. Keempat, publikasi informasi ke Sivitas Akademik dengan update resmi dan transparan. Dan yang terakhir, evaluasi penyebab serta pencegahan jangka panjang agar insiden serupa tidak terulang di kemudian hari. Lanjut, sini ada kesimpulannya. Dari analisis yang telah dilakukan, Universitas Jember menghadapi berbagai ancaman TI dengan tingkat resiko yang berbeda. Resiko tertinggi mencakup serangan malware, kerusakan server database, dan gangguan internet. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan strategi mitigasi mulai dari backup server cadangan, penggunaan firewall, perjanjian LSE dengan penyediaan layanan internet, hingga penerapan DRP. Semua langkah ini sangat penting agar layanan akademik tetap bisa berjalan dengan lancar dan berkelanjutan. Baik, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.